Musim panas tiba. Anak gadis bernama Ani pergi ke Beijing kota. Dia lewat jalan raya di dekat pergunungan itu. Saat itu, mobil yang lewat dari sana sangat sepi. Ada mobil truk lewati Ani. Baru jalan berapa meter, sudah mundur balik. Supir tanya Ani, "Hei cantik, mau kemana?" Anak gadis bilang mau berlibur ke pergunungan sana. Supir bilang, biar dia yang antar si Ani saja. Ani sedikit curiga. Supir bilang, "Lu pakai jalan kaki. Mau jalan sampai kapan? Terus sekarang sudah malam banget. Nanti kalau lu ketemu orang asing bagaimana?" Gue mau ngomong, "Emang lu bukan orang asing ya?" Setelah dibujuk supir, terakhir Ani bayar 100 yuan untuk biaya transportasi. Ani masuk ke mobil dengan rasa waspada juga. Dan terjadilah sesuatu. Ani tiba di tempat tujuan. Supir pura-pura baik, sambil kasih tahu, "Di sini, sepi tempatnya. Lu jaga diri ya." Ani bilang pacarnya sudah di sini. Supir agak malu setelah mendengar ini. Ani jalan ke arah depan. Sahabatnya, Susi telepon ke dia. "Lu kemana saja? Seharian tidak di rumah." "Gue pergi cari Angga." "Hah, lu sakit ya? Ngapain lu pergi ke situ? Gue jemput lo ya?" "Bukan, ini gue yang mau pergi sendiri. Dia tidak tahu kok. Gue mau kasih surprise." Ani lanjutkan perjalanan. Dan tiba di rumah pacarnya. Dia tersenyum sambil dorong pintu rumah. Siapa sangka, pacarnya lagi bercinta sama gadis lain. Kemudian, Ani langsung pergi begitu saja. Malam itu, lagi turun hujan. Ani nangis karena dikhianati pacarnya. Dia jalan sendirian. Gadis kalau lagi sedih nggak peduli apa-apa. Setelah itu, ada sebuah mobil yang lewat dari situ. Dia langsung lambaikan tangan. Mobil itu tidak hiraukan Ani. Ani kecewa sambil jalan lagi. Sampai saat itu, mobil truk muncul lagi. Supir bilang ke Ani, "Sekarang lagi turun hujan. Bahaya loh, cepat naik ke mobil." Karena pagi tadi supir ini bantu antarin ke sini. Ani sudah tidak khawatir lagi. Dia tidak pikir kenapa ketemu terus sama supir ini. Dan langsung naik ke mobilnya. Setelah itu, Ani bilang terima kasih untuk supir. "Kamu banyak nolong saya hari ini." Tapi Ani belum tahu kalau bahaya lagi menanti dia. Supir melihat badan Ani terus. Kemudian mobilnya dibawa ke jalan yang sempit. Ani tanya kenapa tidak lewati jalan besar saja. Supir bilang jalan ini lebih cepat sampai tujuan. "Gue bakal antar kamu pulang kok." Ani sudah merasa aneh. Tapi sudah terlambat. Supir kunci pintu mobil. Ani mulai ketakutan. Dengan cepat dia ditarik ke tempat yang sepi. Ani mau kabur. Tapi gimana cara kaburnya? Ani minta tolong sama supir. Tapi supir mana mau lepaskan target begitu saja. Supir langsung tarik Ani ke atas mobil. Mobil goyang-goyang terus. Supir mulai beraksi. Ani teriak semakin kencang suaranya. Setelah itu, supir pergi dengan puas. Ani nangis sendirian di sana. Satu sisi dikhianati pacar. Sisi lain lagi malah diperkosa supir. Ani jadi pengen bunuh diri. Dia jalan ke tepi sungai. Untung ada seorang pria bernama Andi, dia yang tolongi Ani. Ani mimpi supir itu. Dan berteriak, "Andi tolong Ani." Dan suruh mantan pacar gantiin baju bersih. Mereka berdua hibur si Ani. Saat itu Ani mau ke toilet. Baru masuk ke sana. Dia seperti melihat supir itu lagi. Kemudian Ani langsung teriak dan kabur dari situ. Andi dan mantan pacar mendengar suara tersebut. Khawatir terjadi sesuatu sama Ani. Mereka berdua ambil senter dan kejar keluar. Mereka carinya lama sekali. Ternyata Ani sembunyikan diri di rumah bekas. Ani tidak tahu harus bagaimana. Dan cuma bisa telepon ke mantan pacar. "Gue salah. Gue minta maaf sama lo. Gue tidak tahu ini di mana." Beberapa saat kemudian, mantan pacar temui Ani. Dia kok bisa temui Ani dengan cepat ya? Pasti ada sesuatu. Mantan pacar bawa dia ke penginapan kecil. Dia bilang ini rumah temannya. "Lu pergi mandi dulu cepat. Baju yang bersih sudah disiapin." Ani tidak berpikir terlalu banyak dan masuk ke toilet untuk mandi. Waktu lagi mandi, tiba-tiba terdengar suara, itu suara supir tersebut. Dia ngintip dari toilet.
Ya benar, itu supirnya. Ani keluar dan tanya ke mantan pacar. Lu tadi lagi ngobrol sama siapa? Oh, yang pinjam barang. Kenapa ya? Alasan ini aneh. Ani mulai merasa curiga. Dia balik badan dan pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Anto berhasil tangkap Ani. Ani terus melawannya. Akhirnya lepas dari genggaman Anto dan lanjut lari. Belum jauh larinya, dia sudah ditangkap lagi. Tiba-tiba pakai sapu tangan dan bikin Ani jadi pingsan. Andi melihat aksi ini. Dia ikuti dari belakang. Tiba di sebuah rumah. Andi dekatkan kuping ke dinding itu, dia pantau-pantau suara. Muncullah si Anto. Waktu sudah sadarkan diri, mereka berdua sudah diikat. Andi tanya ke Ani, apa-apaan ini? Ani belum sempat jelasin, Anto sudah masuk ke dalam rumah. Ani langsung jelasin ke Anto. Saat itu, sahabatnya Ani juga datang cariin Ani. Dia lewati hutan dan tiba di depan rumah itu. Sahabat Ani ketuk pintu. Dia kaget kenapa Anto bisa ada di sini. Sahabat Ani tanya, di mana mereka? Kemudian dia lihat tangannya ada pisau. Dikira mereka sudah dibunuh Andi. Dia balik badan pergi begitu saja. Anto bawa pisau sambil kejar sahabat Ani. Sisi lain, Andi pakai gigi dan berhasil lepaskan ikatan Ani. Ani juga bantu Andi lepaskan ikatannya itu. Mereka berdua kabur keluar dan ketemu dengan Anto yang lagi mau balik ke rumah. Andi genggam Ani dan lari terus. Mereka lewati jalan gunung dan tiba di jalan raya. Saat itu mobil supir lewati jalan. Anto ambil pisau dan bunuh supir tersebut. Ya, tewas langsung si supir. Tapi Anto juga ditabrak mati. Kenapa Anto melakukannya? Kita balik dulu ke situasi sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, demi uang, Ani berkencan sama Angga. Begitu teganya dia putuskan pacarnya itu. Anto tunggu di depan terminal. Mereka sudah janjian mau nonton konser Jackie Chan. Si Anto telepon ke Ani. Ani malah bilang, saya lagi lembur, tidak bisa pergi. Sebenarnya dia lagi berkencan sama Angga. Dia bilang, nggak mau nonton konser lagi. Biar Anto yang pergi sendiri saja. Anto melihat pasangan di samping mereka. Dia kasih tiket konser. Anto ikutin Ani dari belakang. Dan tiba di rumah Angga. Anto melihat mereka berdua masuk kamar. Dan melihat mereka berdua lagi beraksi. Ini bikin Anto kecewa dan timbul kebencian. Supir dan Anto bersahabat baik. Jadi supir ini sudah disogok Anto untuk rencana hari ini. Aksi Anto ikutin Ani dari belakang. Timbul pikiran mau bunuh si Angga. Tapi setelah melihat Angga hianati si Ani. Setelah Ani pergi, dia masuk ke rumah Angga. Sambil pegang pisau. Dia habiskan Angga yang lagi enak-enakan itu. Tapi supir perkosa si Ani, itu bukan rencananya. Setelah tahu masalah ini, dia habiskan juga supir itu. Dia sendiri juga ditabrak dan tewas di tempat. Anto emang pria yang berani cinta dan berani benci. Tetapi cara dia emang salah sih. Semoga yang nonton video ini bisa sadar. Dan terbuka pikirannya. Jangan cuma gara-gara keuntungan lebih. Terus tinggalkan orang yang cinta dengan kamu.